Di konten Sila kali ini kita akan ngebahas terkait mantan Jampitsus Febri Adriansyah dan dugaan dua buah kasus yang saat ini sedang diarahkan kepada dia, yaitu kasus dugaan korupsi dan kasus dugaan pencucian uang. Selamat datang di Sila. Kalau emang lu bener mendapatkan duduk dialog sama Oke, gue harus jelasin dulu kenapa baru sekarang gue ngerjain konten Sila yang ngebahas soal Febri Adriansyah ini. Ada dua alasan utama. Pertama, karena seperti yang lo bisa lihat, gue sedang ada di Tangkal Pinus. Gue dan Comika lagi outing ke sini, jadi ada kegiatan. Tapi juga gue nungguin semua informasinya keluar dan pengen ngebahas ketika informasinya udah jauh lebih lengkap. Dan sekarang udah mulai kelihatan dan bahkan kelihatan bahwa kasusnya akan berujung anti klimaks. Karena kasusnya sudah dilimpahkan dari kepolisian ke kejaksaan. Ibaratnya itu adalah base campnya si Febri Adriansyah sendiri, sehingga banyak sekali dugaan bahwa kasus ini akan menguap begitu saja seperti banyak kasus-kasus yang terjadi di Indonesia ketika dilimpahkan kepada rumahnya atau orang rumah gitulah kasarnya, yang diasumsikan akan lebih permisif dan lebih mudah untuk melakukan negosiasi dan pada akhirnya bisa membebaskan orang-orang tersebut tanpa konsekuensi hukum yang terlalu berarti sekiranya kalau misalkan diusut sama pihak lain gitu. Oke. Informasi yang mau gue sampaikan ini gue kumpulin dari berbagai macam sumber. Di Instagram ada, di berbagai macam kanal, di YouTube juga ada. Terus hasil ngobrol-ngobrol juga, hasil nanya-nanya juga. Dan kalau misalkan yang gue bahas ada yang salah, gue minta maaf ya, karena emang informasi baru tuh muncul-muncul terus. Dan sangat wajar kalau misalnya gue ada yang lupa. Karena gue juga ngumpulinnya banyak, dan kalau gue boleh ngasih masukan, kalau lu mau nyari sumber, sumbernya yang bisa diikutin tuh ada dua di satu tempat, yaitu di YouTube-nya Tempo. Ada dua IP yang ngebahas, satu BAP, satu TKP. BAP si bocor halus politik itu ngebahas juga soal itu, tapi pembahasan soal urutan kejadian lebih panjang itu ada di TKP. TKP itu tukang kupas perkara kalau gue nggak salah. Mereka ngebahas lebih lama, mungkin hampir sejam mereka ngebahas itu, sementara BAP mungkin nggak nyampe 40 menit kalau gue nggak salah ngebahas itu. Jadi bisa dicari tahu sendiri. Nah, kita akan coba ngomongin kurang lebihnya urutan kejadiannya seperti apa dan apa yang sebenarnya terjadi, setidaknya dari sudut pandang gue setelah ngobrol dan mencari tahu dari beberapa sumber. Kita mulai ya. Jadi intinya Indonesia heboh karena di hari Kamis kemarin ada penggerebekan yang dilakukan oleh kepolisian di sejumlah titik. Totalnya ada 13 titik. Salah satunya yang heboh itu adalah sebuah kafe di Cipete, karena ternyata di kafe tersebut ada brankas gede, dan brankasnya isinya ada sejumlah kekayaan lah yang ditaruh di situ. Nah, rame informasi tersebut karena di internet dibahas bahwa pemilik kafe tersebut salah satunya adalah si saat itu Jaksa Agung Muda Tindakan Pidana Kejahatan Khusus Jampitsus. Ya si Febri Adriansyah ini. Rumah Febri Adriansyah kemudian juga dikelilingin sama tentara. Jadi tambah kelihatan, kenapa Parno sekali Anda? Kenapa Anda GR? Ternyata memang gak GR, karena memang di antara 13 titik tersebut, rumah kediaman Febri Adriansyah adalah yang pengen digerebek sama polisi. Walaupun ada tentara, masuklah semuanya dan akhirnya dikumpulkan, kalau gue nggak salah, total-totalnya itu adalah hampir 500 miliar dalam bentuk uang, dan uang itu campuran antara uang rupiah dan uang dolar atau valuta asing lah, gue nggak tahu dolar Amerika atau dolar Singapura atau apa gitu. Dan yang paling bikin heboh dan diingat sama masyarakat adalah 74 kg emas. Nah, terus heboh nih, ini kejadiannya hari Kamis.
semuanya pada rame dan mulai ngebahas, wow ada perang nih antara dua pihak besar. Terus di hari Jumatnya Pak Prabowo ketemu sama, ini kalau gue nggak salah ya, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, sama Syafri Samsudin kalau gue nggak salah. Intinya orang-orang berperkara ini dan orang-orang krusial dalam kejadian ini pada ngumpul. Tadinya pengen ketemu di istana kalau gue nggak salah, tapi Pak Prabowo ada acara di Danantara. Jadi pertemuan ini terjadi di Danantara. Nah, ngebrief lah apa yang terjadi sama Pak Prabowo. Gue nggak tahu apa yang dibahas. Hari Sabtunya kalau gue nggak salah, itu Febri Adriansyah bikin preskon. Dan preskonnya sangat ini ya. Di satu sisi kita bisa bilang percaya diri, di sisi lain kita bisa bilang gegabah sekali Anda. Ada yang bilang, oh arogan sekali Anda. Karena dia bilang itu bukan duit dia. Dia masih menjabat sebagai Jampinsus. Terus pokoknya intinya dia mau bilang dia nggak bersalah dan itu bukan duit dia. Intinya kayak gitu. Gak lama kemudian akhirnya gue nggak tahu dia dicopot atau dia mundur. Kayaknya dia dicopot. Intinya dia berhenti dari jabatan Jampinsus. Kayaknya dicopot Pak Prabowo deh kalau gue nggak salah. Dia diberhentiin dari jabatan tersebut. Kasusnya berjalan. Terus gue lagi mencoba untuk nggak ngebahas apa yang sifatnya noise ya. Kita ngebahas yang poin-poin yang pentingnya. Karena noise-nya banyak sekali. Dan terakhir, di kepolisian statusnya udah tersangka. Kemudian akhirnya pindah. Dilimpahkan ke kejaksaan. Dan sempat jadi saksi lagi. Tapi kemudian sekarang udah jadi tersangka lagi. Dan sampai titik ini, orang kemudian merasa, ini mah leungit istilahnya. Kasusnya bakal hilang begitu saja. Seperti yang terjadi. Kasus dilimpahin ya dari satu lembaga ke lembaga lain kemudian nggak ketahuan hasilnya, itu sering sekali terjadi. Dari zaman dulu bahkan, kalau lo ngikutin, ada banyak banget kasus-kasus, dan ini gue nggak bisa bilang belakangan ini ya, karena gue ingetnya udah lama. Ada banyak banget kasus-kasus KPK, ini era-eranya nggak lama setelah Cicak Buaya gitu, udah lama banget. Kasus-kasusnya KPK, kasusnya kepolisian yang dipegang sama KPK, yang akhirnya dilimpahkan ke kepolisian. Jadi KPK lagi mencoba untuk mengusut sebuah kasus dugaan korupsi. Kemudian kasusnya itu terkait kepolisian dan kasusnya dilimpahin ke kepolisian, terus kasusnya nggak tahu jadi kayak apa. Itu sering sekali terjadi. Nah, itulah yang saat ini terjadi dan orang bertanya-tanya apa yang terjadi. Nah, ada beberapa skenario yang mungkin terjadi di balik semua ini. Dan skenario ini, setelah gue pikir-pikir, bisa jadi benar semua. Jadi kita nggak mesti milih salah satunya, nggak mesti milih yang benar yang mana ya. Bisa aja benar semua. Kayak contohnya, kenapa ini terjadi? Satu. Ini teori yang paling populer. Adalah sedang ada perang antara dua pihak. Dan dua pihak ini oleh banyak orang dipercaya adalah Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Tentu perangnya tidak terbuka. Tapi Indonesia mengingat bahwa Pak Jokowi itu dekatnya sama KPK dan polisi. Pak Prabowo itu dekatnya sama Jaksa Agung dan TNI. Nah, dua pihak ini sebenarnya kan 4 pihak ini lebih tepatnya dibagi dalam 2 kubu. Sebenarnya lahannya
itu kan selisipan ya. Mungkin secara teknis kalau kita bahas dengan mendetail, mungkin kita bisa bilang enggak kok, sebenarnya masing-masing punya jurisdiksinya masing-masing. Tapi pada kenyataannya di lapangan, ranahnya 4 lembaga dari 2 kubu ini sebenarnya selisipan. Sehingga ada kemungkinan yang cukup besar lapaknya satu sama lain ini saling terganggu gitu kasarnya. Tapi itu nanti akan jadi pembahasan yang kedua. Tapi intinya, katanya banyak orang lagi ada perang antara pihaknya Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Di atas permukaan, dan setelah video ini muncul, pasti orang akan bilang, oh ini dugaan yang tidak berdasar lah, apa segala macam. Ingat kemarin Pak Prabowo aja masih bilang, hidup Jokowi, gitu kan. Dan Pak Jokowi juga masih banyak muji-muji Pak Prabowo gitu. Tapi ya kita tahu apa yang diucapkan di depan bukan berarti sama dengan apa yang terjadi di belakang. Percayalah kepada saya. Di depan umum Gibran aja bilang Gibran gak apa-apa sama joke saya. Tapi kan saya kan merasakan sendiri apa yang terjadi sama saya kan. Perang ini diduga ada kaitannya dengan pemulusan pemenangan 2029. Karena udah pada mulai bergerak, kita tahu geng Solo juga udah mulai gerak, kita tahu ada infrastruktur yang mesti dibangun dan dikumpulkan menuju ke sana, dan konon ada usaha untuk ngerontokin orang-orangnya Jokowi oleh Prabowo, dan ada usaha jangan sampai rontok orang-orangnya Jokowi dari pihak Solo ini. Jadi ada itu. Jadi banyak yang percaya, waduh ini kita lagi di tengah-tengah perang 2 pihak gede ini. Pusing juga, karena di Sila pun udah lama gue bahas beberapa kali dan bisa lihat videonya, ngebahas soal dan juga di Siniar Hidup Indonesia Maya ngebahas soal kemungkinan kita ini ketarik-tarik sama perang 2 pihak besar, yaitu polisi dan TNI. Dan udah mulai sempat terbuka kan, udah mulai sempat muncul ke permukaan tuh. Kita pernah bahas sebelumnya, nanti lu lihat aja. Itu skenario pertama. Skenario kedua adalah, dan ini sekilas simplistik tapi justru cukup masuk akal, yaitu kita pakai analogi ya. Bayangin ada tempat fotokopi dengan semua karakteristik tempat fotokopi, termasuk bahwa itu adalah bisnis cash yang cukup cair, transaksinya banyaknya cash, retail, harian bentuknya, bisnis fotokopi lah. Datanglah satu pihak datang nih, pihak nanya, namanya A gitu. Tukang fotokopi, usaha lu bersih nggak? Beres nggak? Legal nggak? Tukang fotonya panik kan, ngango bla blu. Terus pihaknya bilang, udah gini aja deh, gua nggak akan perkarain lu, tapi lu bayar gua duit, gua pastiin lu aman. Dan nih pihaknya udah nyamperin, udah sempet curiga sama si tukang fotokopi ini, usaha fotokopi ini, tapi usaha fotokopi ini aman di tangannya si A. Di sisi lain, B juga ngeliatin ada tempat fotokopi tuh, curiga nih saya nih, gali, nyamperin, hey, saya tahu Anda tidak beres, grebek, cari tahu, tiba-tiba, waduh, ternyata ini pegangannya A, pusing dong, langsung A ngeliat dari jauh, lah tempat fotokopi yang gue pegang tuh, kenapa disamperin nama B yang, waduh, A lagi, mesti gimana nih? Nah kayak gitu. Jadi ada kemungkinan skenario itu juga, karena memang 2 pihak ini lapaknya intinya sama, target marketnya sama, jasanya sama, permainannya sama. Intinya adalah gua menangani sebuah kasus itu bisa jalan bisa enggak tergantung apa yang lu akan siapkan buat gua gitu. Nanti apa yang lu siapkan untuk gua tentu akan gua cuci, akan gua rapihin supaya bisa jadi duit gue. Tapi terus tabrakan kepentingan pihak-pihak ini. Nah ada
skenario ketiga yang juga dibahas banyak orang bahwa pihak kejaksaan ini lagi mengusut kasus yang terkait kepada kepolisian. Kepolisian selama ini kan tentu dia nggak diam-diam aja. Dia kan menangani kasus dan menemukan bahwa wow, ternyata ini pegangannya itu, ini pegangannya ini pegangannya itu. Oke, kita jangan gegabah, kita simpan dulu aja kartunya, kita lihat apa yang terjadi kemudian. Kalau ternyata usaha kita diusut-usut, kita buka kartunya, gue punya kartu ini juga. Nah, jadi skenario ketiga ini lebih kepada setiap pihak ini tahu siapa-siapa saja bermain di mana saja, tapi main pegang-pegangan kartu. Yang ini megang kartunya ini, yang ini megang kartunya ini. Yang ini mau mengusut ke ini, yang ini bilang gue punya kartu ini. Nah, kayak begitu kurang lebihnya. Dan itulah yang sedang terjadi sekarang. Nah, pertanyaannya, yang benar yang mana? Nah, seperti yang tadi gue bilang, bisa jadi semuanya benar. Bisa jadi semuanya itu terkait. Cuman dengan skala yang berbeda. Jadi kayak, apakah ada perang? Mungkin perang nggak tepat untuk digunakan sebagai sebuah istilah antara Prabowo dan Jokowi, tapi ada pertarungan kepentingan yang kemudian harus menggunakan aset masing-masing, masuk akal. Apakah kemudian ada pertarungan lapak, juga masuk akal. Apakah ada kunci-kuncian kasus, juga masuk akal. Semua ini masuk akal dan semua ini kelihatannya yang terjadi sekarang. Yang pasti, Pak Prabowo itu sangat mengandalkan kejaksaan. Namanya orang masuk ke pemerintahan, tentu kan dia harus punya orang-orang yang bisa dia pegang. Bisa 100% loyal sama dia untuk menjalankan apa yang jadi kepentingan dan kebutuhannya dia. Dia bisa aja bilang bahwa gue mau pakai KPK, tapi KPK terlalu dipegang sama Jokowi. Gue agak susah untuk terbuka dan untuk total dengan pihak yang gue tahu akrabnya sama orang lain gitu. Sementara gue punya kepentingan sendiri. Jadi nyarilah dia kan penegak hukum yang lain. Itulah kenapa, dan menurut gue bukan sebuah kebetulan kenapa di eranya Pak Prabowo tuh kejaksaan tuh maju banget gitu kiprahnya dibandingin KPK yang tidak gencar era Jokowi gitu misalnya. Walaupun ada juga, tapi yang selalu kesebut dan terberitakan di publik tuh apa yang dilakukan sama kejaksaan. Dan kalau kita ingat lagi, Jaksa Agung itu satu-satunya yang ditunjuk langsung sama Pak Prabowo dan dilantik. Sisanya harus lewat DPR. Kayak Kapolri itu diusulkan presiden, tapi harus lewat proses bukan kayak interview ya, pokoknya uji kelayakan dari DPR. TNI juga itu, Panglima TNI diusulkan sama presiden, tapi harus lewat DPR. Jaksa Agung doang yang ditunjuk langsung sama presiden. Jadi kita bisa ngelihat bagaimana dekatnya Jaksa Agung ini sama Pak Prabowo. Sementara itu, gua menduga kasus ini bukan gua menduga, kita bisa menduga kasus ini akan hilang begitu saja. Dan sangat disayangkan. Kenapa? Karena ada 3 kasus besar yang terkait dalam semua kehebohan ini. Yaitu kasus pemerasan Asabri, terus Jiwasraya, sama dugaan korupsi batubara yang mengakibatkan sempat ada blackout di daerah Sumatera dan beberapa bagian di Jawa. Nah, nggak tahu yang mana yang benar, cuman kayaknya yang dibebankan, yang dimanfaatkan itu adalah korupsi batubara. Tahu nggak? Jadi banyak narasi yang bilang ini korupsinya Jampitsus dan tindak pidana pencucian uang ini, TPP ini, kaitannya sama yang itu. Walaupun banyak pihak juga bilang kayaknya agak jauh sih bahwa itu ada korupsi dengan batubara, iya, tapi bahwa itu menyebabkan blackout belum tentu. Benar-benar, tapi bisa jadi tidak berhubungan. 2 faktanya benar, tapi tidak berhubungan gitu. Kan ada benar-benar berhubungan, ada benar-benar nggak berhubungan.
Cuman memang itu aja yang dipakai sama entah media, entah publik, entah pihak tertentu, karena itu lebih mudah untuk dipahami. Ya kan, kita kan nggak ngerti kan soal korupsi Jiwasraya. Asabri apa juga lu nggak ngerti kan. Tapi lu ngerti blackout listrik PLN kan. Sehingga itu mudah sekali untuk membuat publik jadi semakin menginvestasikan dirinya sama kasus ini karena mereka ngerti kasus itu. Mereka ngerti mati lampu itu seperti apa dan mereka bisa menarik benang merah sendiri gitu. Cuman belum tentu benar bahwa kasusnya Febri Adriansyah ini ada kaitannya sama blackout yang terjadi beberapa saat kemarin di Sumatera dan di Jawa, kaitannya sama stok batu bara yang sangat-sangat menipis sehingga nggak bisa nyalain PLN-nya. Nah cuman kita sekarang jadi khawatir ini tuh nggak ada ujungnya. Bagaimanapun kalau ada kabar baiknya, dan ini bukan kabar baik yang baik-baik amat, kabar baiknya adalah apa yang kita bahas selama ini, terutama di Mensrea, gue lagi minum kopi Mensrea, kerja sama-sama Oten. Yang gue bahas di Mensrea terkait pencucian uang itu benar adanya dan terjadi gitu. Korupsi itu membutuhkan proses pencucian uang karena uangnya uang panas, uangnya uang kotor, uangnya uang di luar sistem, dan untuk bisa saya pakai harus saya masukin sistem, dan untuk masukin sistem harus dicuci gitu. Dan kita bisa, atau gue lebih tepatnya bisa bilang yang kemarin gue bahas di Mensrea itu terbukti dan terbenarkan sampai dengan sekarang, dan itulah yang mesti kita khawatirkan. Si Febri Adriansyah ini mesti kita pantau terus kasusnya, dan menurut gue jangan teralihkan ke Don Rito. Don Rito kan yang lucu banget. Jadi kan segala macam uang dan emas itu kan dibilang sama kubunya Febri Adriansyah itu bukan punya dia, titipan orang. Tapi kalaupun ada orang nitip uang ke Febri Adriansyah sebanyak itu, tetap janggal kan. Nggak mungkin dong ada orang nitipin sebanyak itu, kemudian dia nggak dapat apa-apa dari situ. Itu aja udah salah kan. Jadi Febri Adriansyah ini udah susah banget untuk mengelak. Tapi juga duit itu dikatakan milik seorang pengusaha, Don Rito, yang katanya juga, kalau dari yang gue lihat di Tempo, itu juga bisa-bisanya Febri Adriansyah, dia minta tolong untuk ada pengusaha ngaku itu punyanya dia, supaya dia bisa bilang ini bukan punya saya. Tapi itu tetap salah. Mau itu punya dia bukan punya dia tetap salah. Kalau punya dia itu salah untuk dia cuci, kalau bukan punya dia juga salah. Jadi sebenarnya nggak ada jalur selamat tuh untuk Febri Adriansyah. Tapi dikatakan milik Don Rito. Don Rito itu punya tempat money changer nggak jauh dari si kafe yang digerebek tersebut di daerah Cipete. Nah, jangan fokus ke si Don Ritonya, karena menurut gue ini bukan pengalian isu, tapi lebih kepada mencoba untuk mengalihkan letak salahnya ada di mana gitu. Kita pengen fokusnya di Febri Adriansyah. Bahwa Don Rito mungkin naruh di situ mungkin juga, bahwa ada kasus juga mungkin juga. Tapi itu perkara yang lain lah. Kita sekarang fokusnya ke Febri Adriansyah dan apa yang akan terjadi terhadap Febri Adriansyah kemudian. Mana pengacaranya Don Rito lucu banget lagi. Banyak orang bilang ini pengacara tapi kok rasanya kayak jaksa agung, malah jelek-jelekin kliennya sendiri. Pokoknya itu bukan uang Febri Adriansyah, itu uang Don Rito. yang nonton ngerasa lu tuh salah briefing atau gimana sih? Atau emang nggak bisa acting aja? Tapi menurut gue, kendati pun kita khawatir kasus ini nggak kemana-mana, tetap kita harus perhatiin. Karena ini tuh gede banget, ini kasus yang gede sekali. Menyangkut Jampitsus, lembaga yang lagi jadi pegangannya Prabowo. Jadi lagi-lagi sekitarnya Prabowo tuh juga dirontokin. Kalau ada anggapan bahwa sekitarnya Jokowi lagi dirontokin, dan memang kelihatan orang-orang pegangannya Jokowi lagi pada dilepas, nggak dapat pengaruh, nggak dapat kesempatan untuk bersinar,
Di saat yang bersamaan, rontok-rontok juga nih, kejaksaan pegangannya Prabowo mulai dibongkar, ketua BGN kena juga, Nani SD yang per hari ini tadi pagi mengundurkan diri dan pengen fokus sama pengobatan kesehatannya. Tapi gue curiga ada sesuatu juga di situ. Jadi ini tuh gede sekali, nggak penting, sama pentingnya dengan ujung dari kasus ini adalah big picture-nya, apa yang sedang terjadi di hukum Indonesia. Karena lagi-lagi ini adalah sesuatu yang mencoreng penegakan hukum di eranya Pak Prabowo. Masuknya aja ngutak-ngatik hukum, penegakan hukum di eranya dia juga berantakan. Jadi dan ini yang lagi pengen kita pantau bareng-bareng. Itu aja dari gue, makasih banyak udah nonton. Sorry butuh waktu cukup lama untuk akhirnya bikin video ini. Kasih tahu di kolom komentar, di antara 3 skenario tersebut, mana menurut lu yang dugaannya paling besar? Yang pertama, yang kedua, ataupun yang ketiga? Atau lu akan ngikutin apa yang tadi gue bilang, 3-tiganya benar? Silahkan kasih tahu di kolom komentar. Dan seperti biasa, kalau menurut lu ini layak dirilis untuk umum, gue akan rilis untuk umum. Kalau enggak, gue akan tahan untuk kita-kita aja. Makasih banyak, thank you, bye-bye.